Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Abdul Maulana dengan NIM 240107204 dan saya dari kelas 4 FTPI. Oke, di video kali ini saya akan mengerjakan tugas yang berjudul Grammar Error Hunt, menganalisis 10 kalimat yang mengandung kesalahan tata bahasa tingkat lanjut. Oke, kita akan bahas satu persatu di mana tak salahnya, cara memperbaikinya, dan aturan gramatikalnya. Oke, topik yang akan kita bahas meliputi conditional sentence, subjunctive inverted sentence, nominalization, dan yang terakhir false modal verb. Oke, mari kita mulaikan. Baik, kita langsung ke contoh yang pertama dengan kalimat if the crew would have followed the compass, they would have found the treasure. Ini adalah kalimat yang tidak benar. Selanjutnya, saya akan menyelesaikan atau membenarkan kalimat break tersebut menjadi if the crew had followed the compass, they would have found the treasure. Oke, penjelasannya di sini adalah conditional sentence type 3 yang dimana rumusnya adalah if plus had plus verb 3 plus object. Dan selanjutnya subject plus would plus have plus kata kerja ketiga atau verb 3 plus object. Dan contoh yang kedua ada the treasure should have been found by the crew long ago. Nah, di sini adalah kalimat yang tidak benar. Dan berikut adalah kalimat benarnya. The treasure should have been found by the crew long ago. Oke, pada kalimat ini kita bisa melihat perbedaan antara find dengan found, yang dimana kalimat tidak benar menggunakan find, sedangkan kalimat benar menggunakan found. Dengan rumus, bentuk kalimat ini adalah passive voice dengan modal should have. Polanya modal plus have plus been plus kata kerja ketiga, sedangkan pada kata find itu adalah kata kerja pertama atau verb 1, sedangkan found adalah verb 3 atau past participle. Kata kerja find dirubah menjadi bentuk ketiganya, yakni found, bukan find. Oke, contoh selanjutnya ada kalimat the captain suggests the crew should not ignore the ancient warning. Ini adalah kalimat tidak benar. Dan berikut kalimat benarnya. The captain suggests the crew not ignore the ancient warning. Dan penjelasannya sebagai berikut. Setelah kata kerja suggest, recommend, demand, dan lain-lain digunakan subjunctive mode, yang dimana polanya ada subjek pertama, yakni captain sebagai subjek pertama, dan verb suggest, recommend, demand diikuti oleh kata that, dan subjek kedua yakni the crew sebagai subjek kedua, dan yang terakhir bare infinite atau kata kerja dasar yakni ignore. Selanjutnya, contoh yang keempat. Not only the crew ignored the compass, but they also sailed into danger. Dan berikut kata
kalimat yang benar. Not only did the crew ignore the compass, but they also sailed into danger. Dan berikut adalah penjelasannya. Saat kalimat diawali dengan frasa negatif, penekanan seperti not only. Ini adalah kata atau frasa negatif, maka kita menggunakan rumus dari inverted sentence. Polanya ada not only plus auxiliary verb, yakni did, sebagai auxiliary verb, plus subject, sini true sebagai subjeknya, plus main verb, atau kata kuncinya, yakni ignore. Karena bentuknya masa lalu, maka auxiliary verb yang digunakan adalah did. Selanjutnya, contoh kelima. The crew's ignore of the compass led to their loss of direction. Yang berikut kalimat yang benar. The crew's ignorance of the compass led to their loss of direction. Oke, di sini ada kata cruise sebagai kata kepemilikan, yang dimana setelahnya itu harus diikuti oleh kata benda, bukan kata kerja. Berikut penjelasannya. Yang dimana ignore adalah kata kerja, maka diubahlah dia menjadi kata benda, yang mulanya ignore menjadi ignorance. Dan adapun kata loss di sini sebagai kata kerja, dan sebelumnya itu ada kata kepemilikan, yakni the. Maka setelah kata kepemilikan adalah kata benda, bukan kata kerja, yang dimana loss berubah menjadi loss of direction. Dan kalimat yang tidak benar berikutnya adalah if Morgan would know the way, she would lead them to safety. Dan berikut adalah kata kerja yang benar. If Morgan knew the way, she would lead them to safety. Oke, seperti pada contoh yang pertama, would tidak boleh berada pada, tidak boleh ikut serta, kata would tidak boleh berada pada kalimat yang ada if-nya. Ikut penjelasannya. Ini adalah conditional type 2 untuk situasi yang tidak nyata di masa kini. Strukturnya adalah if plus simple past, would, could, might plus kata kerja pertama. Oke. Seperti contoh pada nomor 1 tadi, jelaskan bahwa if tidak boleh berpasangan dengan would, maka would di sini harus kita buang. Selanjutnya, know di sini adalah kata kerja atau verb 1, kita ganti menjadi kata kerja atau verb 2. Dari know menjadi knew the way. Berikutnya, would ditempatkan pada kalimat berikutnya. She would lead them to safety. Di sini ada kata would plus lead. Lead di sini adalah kata kerja pertama. Dan contoh berikutnya, nomor 7. Morgan must have known the secret, but she chose not to reveal it. Dan berikut
pembenarannya. Morgan must have known the secret, but she chose not to reveal it. Dan berikut adalah penjelasannya. Ini adalah false modal untuk kesimpulan logis masa lalu. Polanya adalah modal seperti kata must diikuti oleh have plus kata kerja ketiga. Kata bantu have tidak dapat digunakan setelah modal diganti menjadi have. Maka must harus berpasangan dengan have. Tidak boleh berpasangan dengan had. Setelah kata have, maka diikuti oleh kata kerja ketiga. Dari know menjadi known. Dan contoh berikutnya ada sebuah kalimat only after they had survived the storm they realized their mistake. Dan berikut adalah pembenarannya. Only after they had survived the storm did they realize their mistake. Penjelasannya, frasa yang diawali oleh only after atau when memerlukan inversion di klausa utamanya. Karena kejadian utama di masa lalu digunakan bantu did diikuti kata kerja dasar realize. Only after adalah sebuah frasa, maka memerlukan inversion di klausa utamanya. Karena bentuknya masa lalu atau masa lampau, maka kita menggunakan did. Diikuti oleh kata kerja pertama atau kata kerja dasar. Contoh selanjutnya ada kata Morgan insisted that Eliza was the one to lead the expedition. Ini adalah kata yang error. Berikut adalah pembenarannya. Morgan insisted that Eliza be the one to lead the expedition. Dan berikut adalah penjelasannya. Kata kerja insist yang menyatakan keinginan atau permintaan kuat memerlukan subjek subjunctive mood. Polanya ada kata that plus subjek, Eliza sebagai subjek, dan ada kata be sebagai verb infinite. Selanjutnya, dan yang terakhir ada kata Morgans decided to join the crew was a surprise to everyone. Seperti contoh sebelumnya, Morgans di sini adalah kepemilikan. Maka setelah kepemilikan tidak boleh diikuti kata kerja, melainkan diikuti oleh kata benda. Dari decided diubah menjadi decision. Nah, kita menyebutnya dengan nominalization.